Bab 63. Keren. Kau luar biasa, ucap Arsy pada Aili. Apa yang keren? Tanya Kaira yang sedari tadi memperhatikan si kembar yang fokus dengan handphone mereka masing-masing. Ah, tidak ada Kak, ayo kita keliling, ucap Arsy. Kau tidak lelah Arsy? Sedari tadi kita terus keliling, keluh Aili. Cek, lemah. Kalau kau capek duduk saja di sini, aku dan kakak akan keliling, ucap Arsy yang membuat Aili senang, tapi senyuman di wajah Aili pudar begitu saja mendengar kata tapi dari mulut adiknya. Firasat ku nggak enak, tapi apa? Tanya Aili. Kau tidak boleh ikut bersama kami dan harus berjalan kaki sampai mansion, tidak boleh menggunakan taksi ataupun kendaraan lainnya, ancam Arsy. Hah, iya baiklah nona muda, ucap Aili merasa jengkel. Arsy, Aili, panggil Kaira. Keduanya menoleh serempak. Saat ini mereka sedang duduk di bangku yang ada di taman itu. Dan Kaira baru kembali dari toilet. Iya kak, jawab keduanya sambil melihat jam di tangannya. Ayo pulang, ini sudah sore. Kakak kalian pasti sudah pulang, ucap Kaira. Cie, kenapa rindu sama kakak Rey? Goda Arsy. Enggak, hanya saja ini sudah sore, ucap Kaira. Sudah sore apa rindu? Goda Arsy lagi. Arsy, rengek Kaira. Hahaha, iya nyonya muda, kita pulang sekarang, ucap Arsy. Ayo Ai, sepertinya ada yang sedang merindukan suaminya nih, ucap Arsy. Hai Pak Lan, sapa Arsy. Hai Nona, bagaimana dengan hari Anda, ucap Pak Ian. Baik, sangat baik, ucap Arsy. Pak, apa Reyhan sudah pulang? Tanya Kaira. Sudah nyonya, dari 30 menit yang lalu, ucap Pak Lan yang membuat Kaira terkejut. Mati aku, gumam Kaira dalam hati. Aku ke kamar dulu, ucap Kaira berlalu pergi. Sepertinya ada yang sudah nggak sabar nih jumpa sama my husband, ucap Arsy setengah teriak yang mendapatkan pelototan dari Kaira. Bukannya takut, Arsy malah tambah ngakak melihat ekspresi kakak iparnya yang menurutnya itu sangat lucu. Kau ini berhentilah menggoda kakak, ucap Aili. Suka-suka akulah, ucap Arsy memandang sinis Aili. Aili yang melihat wajah menyebalkan adiknya itu, rasa-rasanya ia mau melempar wajah itu dengan sandal di kakinya. Oh ya Pak, tumben kakak pulang jam segini. Biasanya larut malam, ucap Arsy. Semenjak menikah Tuan pulang lebih cepat dari sebelumnya Nona, ucap Pak Lan. Bagus dong, ucap Arsy. Sedangkan di kamar utama, Kaira yang berjalan seperti orang maling pun menghentikan langkahnya dan melihat ke samping. Terlihat Reyhan sedang menatapnya dengan sangat tajam. Kaira hanya menyengir takut. Reyhan pun memberi isyarat agar Kaira mendekat padanya dan ia menepuk pahanya. Jam berapa sekarang? Tanya dingin Reyhan memegang pinggul Kaira. Jam 6, ucap Kaira gugup. Aku memang mengizinkanmu pergi bersama adikku, tapi bukan pulang sesore ini, ucap Reyhan. Rey, maafkan aku. Kenapa sayang? Tanya bingung Reyhan. Cek, Kaira hanya berdecak kesal lalu duduk di kursinya samping Reyhan. Ars, nggak usah sedih, oke? Kakak panasin yah makanan Arsy, ucap lembut Kaira. Enggak deh kak, enggak apa-apa juga kok, aku hanya kesal pada Kak Reyhan, ucap Arsy. Aku, ucap bingung Reyhan.
Iya pasti karena kakak kan Kak Kaira terlambat turun untuk makan. Ucap Arsy menginterogasi kakaknya. Bab 64. Raihan hanya acuh mendengar ocehan dari adiknya itu dan memulai makan yang diikuti oleh mereka semua. Melihat kakaknya tidak menggubrisnya membuat Arsy berdecak kesal. Di saat Kaira sedang fokus pada laptop di depannya, ada sesuatu yang melingkar di lehernya. Ah! Keget pelan Kaira lalu menatap ke arah kaca dan ternyata suaminya sedang memasang kan kalung di lehernya. Bagaimana? Tanya Raihan masih memegang kedua bahu Kaira setelah memasangkan kalung. Sambil menatap kaca dan diikuti Raihan yang juga menatap kaca, Kaira mengangguk senang. Ini indah, sangat indah, ucap Kaira memegang kalung yang melingkar indah di lehernya. Ini pasti mahal kan? Tanya Kaira menatap wajah Raihan. Ujar singkat Raihan. Kenapa kamu membeli barang semahal ini? Lebih baik beli yang biasa saja, ucap Kaira karena tahu harga kalungnya itu. Pasalnya kalung yang terlingkar di lehernya ini adalah sebuah berlian yang dipastikan harganya selangit. Seorang Nyonya Raihan tidak mungkin memakai barang yang biasa saja, lagian kalung itu tak seberapa kok, ucap Raihan. Hei, bagimu tak seberapa itu harganya setinggi langit bagi kami, ucap Kaira. Iya, yang penting kau harus memakainya, ucap Raihan lalu membaringkan tubuhnya di kasur king size miliknya. Ray, panggil Kaira pada Raihan yang mulai memejamkan matanya. Makasih untuk kalungnya, ucap Kaira. Tapi nggak gratis, ucap Raihan masih memejamkan mata. Perlahan Kaira mendekat ke arah Raihan dan mendekatkan wajahnya pada wajah Raihan. Sebuah ciuman dari Kaira di pipi Raihan yang membuat Raihan segera membuka matanya dan melihat Kaira sedang menatapnya dengan wajah tersenyum manis. Thank you my husband, bisik Kaira di telinga Raihan. Setelah membisikkan itu, Kaira pun langsung kembali ke meja kerja yang ada di kamar ini dan melanjutkan pekerjaannya. Sedangkan Raihan jangan tanya lagi, sekarang wajahnya sudah memerah mendengar ucapan Kaira tadi. Seorang Raihan bisa salting juga ternyata. Kaira yang sedang membaca buku di taman menolehkan kepalanya dan melihat sebuah mobil mewah tengah memasuki pekarangan mansionnya. Kali ini siapa lagi? Gumam Kaira. Kaira yang masih menatap ke arah mobil itu dengan tatapan penasarannya perlahan keluar sosok wanita yang tidak lagi muda itu namun masih tetap cantik dari mobil mewahnya dengan gaya elegannya dan kacamata hitam yang tersemat di matanya. Wanita itu masuk ke dalam mansion dan disambut oleh Pak Ian. Tak dipungkiri oleh Kaira bahwa wanita itu sangat elegan dari cara ia berjalan, berpakaian sangat keren di matanya. Sepertinya aku harus menanyakan pada Raihan tentang silsilah keluarganya, ucap Kaira karena keluarga Raihan yang ia tahu hanya Grandma Lita, Aili dan Arsy. Kaira pun melanjutkan acara membacanya dengan tenang hingga beberapa menit kemudian datanglah Pak Lan dan memberitahu sesuatu padanya. Nyonya, Anda disuruh masuk oleh Nyonya Besar, ucap Pak Lan. Siapa dia Pak Lan? Tanya Kaira. Dia Nyonya Rosalind Zainard, ibu dari Tuan Raihan dan si kembar, ucap Pak Ian. Benarkah? Ucap Kaira dan diangguki oleh Pak Lan.
Baiklah, aku akan masuk dan oh ya Pak, mana si kembar, aku tidak melihat mereka dari tadi. Si kembar pergi keluar, Nyonya tidak tahu pergi kemana karena mereka tidak memberitahu, ucap Pak Lan dan diangguki Kaira. Bab 65. Nyonya ini nyonya muda Kaira, ucap Pak Lan. Rosa yang sedang membaca koran pun menghentikan aktivitasnya itu dan memandang Kaira dari atas sampai bawah. Kaira yang ditatap seperti itu pun hanya acuh seolah tidak ada takut sama sekali ya, walaupun memang dia tidak takut pada siapapun kecuali Raihan dan hantu. Selamat datang di mansion Nyonya, hormat Kaira. Dia memang cantik persis yang dikatakan Arsi, gumam Rosa sambil terus menatap wajah Kaira. Apa ada yang salah dari diriku, gumam Kaira. Karena Rosa terus menatapnya, kemarilah, ucap Rosa lalu Kaira pun menghampiri ibu mertuanya. Dengar kau dan putraku itu menikah tanpa persetujuan dariku, ucap Rosa dingin. Kaira masih tenang dan menyimak sambil menunggu Rosa melanjutkan ucapannya. Hei, apa kau tidak dengar apa yang aku bilang, ucap Rosa kesal. Saya sudah mendengarnya, Nyonya, jawab santai Kaira. Ada apa dengan wanita ini? Gumam Rosa dalam hati. Sebelum kau menikah dengan Raihan, aku sudah mencarikannya calon istri yang sempurna untuknya, tapi entah kejadian seperti apa itu terjadi sehingga dia harus menikahimu, ucap Rosa. Dan wanita pilihanku itulah yang sangat cocok untuk bersanding dengannya, ucap Rosa. Langsung ke intinya saja, Nyonya, apa yang Anda mau? Tanya Kaira dingin. Baiklah, aku akan mengatakannya bahwa aku tidak menyukaimu menjadi istri putraku, ucap Rosa. Lalu saya harus apa? Ucap Kaira dingin. Bercerailah dengan putraku, aku tahu kau menikahinya karena terpaksa kan? Dan itu semua oleh Grandma, benar? Aku akan membebaskanmu dari ini semua asalkan kau pergi jauh dari putraku, ucap Rosa. Mendengar ucapan dari Rosa membuat dada Kaira terasa sesak. Kalau untuk urusan bercerai Anda berbicaralah pada putra Anda itu, untuk ini saya tidak bisa melakukan apa-apa, jawab Kaira tenang. Kenapa tidak bisa? Kau mempunyai hak untuk bercerai dengan Raihan. Dan kau tenang saja, aku sudah mengatur semuanya, ucap Rosa lalu memberikan selembar kertas pada Kaira. Tanda tangani itu lalu semuanya bereskan, ucap Rosa santai. Melihat sebuah kertas di depannya ini yang tak lain adalah surat perceraian membuat tangan Kaira terkepal kuat menahan emosi. Hanya untukku, di mana untuk putramu? Tanya Kaira. Untuk Raihan itu hal yang gampang dan sekarang lebih baik kau tanda tangani surat itu. Apa Anda sudah memberitahu putra Anda masalah ini? Apa Anda yakin putra Anda akan setuju? Tanya Kaira dingin. Melihat Rosa yang terdiam membuat Kaira tersenyum miring. Nyonya, Anda adalah ibu dari suamiku, lebih baik Anda memberitahukan semua ini padanya terlebih dahulu. Dan aku tidak akan menandatangani ini jika tidak atas perintah dari suamiku, ucap Kaira berdiri meletakkan surat itu di depan Rosa. Dan aku bukanlah wanita yang lemah sehingga dengan mudahnya aku akan menandatangani surat itu. Hanya karena satu ucapan Anda yang tidak menyukaiku bukan berarti aku akan langsung nurut pada Anda.
Saya permisi, ucap Kaira sebelum berlalu. Sial, ternyata dia wanita yang cerdik, kesal Rosa. Pak Lan yang dari tadi mengamati nyonyanya dari jauh tersenyum senang melihat Kaira yang tidak mudah dipengaruhi. Pak Lan sudah memberitahu Raihan mengenai sesuatu yang sedang terjadi di mansion dan Raihan pun memerintahkan pada Pak Lan untuk mengawasi Kaira selagi ia di kantor, karena pada saat ini ia sedang menghadiri rapat penting yang tak bisa ditinggal. Apalagi kali ini. Tidak bisakah aku hidup tenang sekali saja, gumam Kaira lalu membaringkan tubuhnya di kasur dan terlelap.